Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Saat ini saya beri tema, mengapa tidak taat. Kita akan melihat di dalam kitab Bilangan 20 ayat 7 sampai ayat 13. Saya baca firman Tuhan. Bilangan 20 ayat 7 sampai ayat 13. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan adalah hal sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tanpa ketaatan, hidup tidak akan berkenan kepada Tuhan. Namun sayangnya, di dalam perikop ini justru kita melihat ketidaktaatan Musa dan Harun pada perintah Tuhan. Dan hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa tidak taat? Dari pertanyaan ini, kita dapat melihat penyebab dan akibat dari ketidaktaatan Musa dan Harun pada perintah Tuhan. Mengapa tidak taat? Kalau ada pertanyaan seperti itu mungkin orang akan bertanya, mengapa tidak taat? Itu kan? Artinya, kenapa nggak taat? Sendiri pada akhirnya mengalami akibat dari ketidaktaatan. Jadi ada rasa ingin tahu apa penyebabnya dan lihatlah akibatnya karena tidak taat. Nah, kita lihat apa yang menyebabkan Musa tidak taat kepada perintah Tuhan. Kemarahan. Kita lihat kemarahan di dalam Bilangan 20 ayat 10. Ayat 10 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat ini memperlihatkan kemarahan Musa terhadap bangsa Israel. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang durhaka. Itu menandakan Musa sangat marah kepada bangsa Israel. Musa marah kepada bangsa Israel yang terus-menerus menyerang dia dengan omelan, mempersalahkan ia sebagai penyebab dari setiap masalah, setiap apa yang terjadi saat itu, yang dialami oleh semua orang Israel. Dan pertengkaran itu ternyata membuat Musa tidak dapat menahan amarahnya. Di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, dikatakan pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu.
dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Jadi kita lihat pertengkaran yang terjadi antara Musa dengan orang Israel. Membuat Musa tidak tahan. Dia sangat marah kepada bangsa Israel, kepada umat itu. Sebenarnya Musa telah mengambil sikap yang benar, yaitu datang kepada Tuhan dan berdoa. Di ayat yang ke-6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ini adalah sikap yang benar dari Musa dan Harun waktu mereka bertengkar dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ngomel, bertengkar dengan mereka, mempersalahkan mereka. Mereka sangat marah. Namun ada sikap yang benar yang mereka ambil pada saat itu adalah mereka datang kepada Tuhan, sujud dan berdoa. Namun ternyata Musa sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan bangsa Israel kepadanya. Musa sangat marah. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang durhaka. Hal inilah yang mempengaruhi dan menyebabkan ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata-kata kepada bukit batu itu. Tetapi Musa malah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Memang air tetap keluar dari bukit batu itu. Namun jelas bahwa Musa tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 11 bilang, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Apa yang dilakukan Musa itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa dalam hal ini tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah orang percaya itu tidak boleh marah? Marah itu tidak salah. Yang salah adalah saat kita menyimpan amarah di dalam hati, bahkan terus-menerus ada di dalam hati kita. Di dalam Efesus 4 ayat 26 bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Amarah dalam hati yang berlebihan menjadi penyebab ketidaktaatan Musa kepada perintah Tuhan. Musa kehilangan akal sehatnya karena kemarahan, dan hal itu mempengaruhi ketaatannya kepada Tuhan. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan dalam kemarahan kita yang terus-menerus, yang akhirnya mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan, yang harusnya kita taat, menjadikan kita tidak taat kepada kehendak-Nya. Apa akibat dari ketidaktaatan Musa dan Harun? Mereka tidak bisa masuk ke negeri perjanjian, tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Ketidaktaatan ya kita lihat sangat disayangkan sekali. Tetapi sudah terjadi. Mereka harus menanggung akibatnya. Mungkin di hadapan manusia, di hadapan orang-orang Israel pada saat itu, apa yang dilakukan Musa dan Harun hanya hal sepele. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Kita lihat, ketidaktaatan itu sama seperti tidak percaya dan
tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu Tuhan bilang sendiri kepada Musa dan Harun di ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ketidaktaatan kepada Tuhan sama seperti tidak percaya kepada Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sekali lagi mungkin hal sepele di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah taat kepada kehendaknya. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Akibat dari ketidaktaatan, pada akhirnya Musa dan Harun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Menjadi pelajaran penting bagi kita, umat-umat Tuhan sekarang ini. Hargailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Hormatilah kekudusan Allah dengan hidup taat kepadanya. Kita hidup taat pada Tuhan, itu adalah tanda kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita layak menikmati apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu, boleh mengajarkan kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering tidak melakukan seperti apa yang Engkau perintahkan. Ampuni kami kalau sering kami tidak taat kepada setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang menghargai kekudusan-Mu, menghormati kekudusan-Mu, dan menjadi umat-umat Tuhan yang tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan kanan-Mu, Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan-Mu, Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.